Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini saya menjelaskan dengan pengalaman saya sendiri dengan modal minim. Nah, pertama-tama kita harus mengenali herbisida, insektisida, dan fungisida. Dan contohnya herbisida ini kegunaannya untuk membunuh dan mencegah gulma atau rumput liar. Dan cara penggunaannya, pestisida ini dilakukan secara rutin dalam waktu tertentu, teman-teman. Nah, contohnya herbisida ini ada Askon, ada Gramason, Prestara, Primajos, dan selanjutnya Lindomin, dan ada juga Primajos, Sirendi, dan Tabas. Dan di sini juga ada Ralang, Cifos, dan Kayabas sama Kalaris. Dan yang kedua itu adalah insektisida. Fungsinya untuk membunuh dan mencegah hama, serangga yang merusak dan mengganggu kualitas tanaman. Pestisida ini jenisnya sangat terkenal di kalangan petani, teman-teman. Contohnya untuk membasmi ulat, walang sangit, dan serangga. Dan di sini ada jenis obatnya seperti Emasel, ada Virtaco, sama Starban, ada juga Alika, dan jenis obat-obat lain seperti Metindo. Nah, seperti ngilangin ulat juga di sini. Terus kayak semacam kutu juga. Dan juga ada Cruiser ya, teman-teman. Dan yang ketiga itu fungisida. Nah, fungisida ini contohnya kayak seperti Atrakol, Admit, Target, dan Skor. Nah, kita harus memahami 3 fungsi ini, teman-teman. Jadi yang kedua, kita harus mengenali kenalan musiman, teman-teman. Nah, jadi di tempat kalian tuh musim apa? Contohnya seperti itu. Sekarang kalau di tempat kami ini musim jagung. Nah, biasanya kalau mau menanam jagung itu orang petani itu biasa harus membasmi rumput-rumput liar seperti itu, teman-teman. Contohnya seperti Gramason yang paling kenceng, yang paling kuat ya, teman-teman. Askon, Prestara, Ralang, dan lain-lain. Nah, di tempat desa kami ini sekarang tuh lagi musim jagung ya, teman-teman. Jadi kita harus tahu tentang musim. Nah, contohnya seperti kita harus menyiapkan Kalaris, terus Kayabas, dan semua ini, teman-teman. Jadi biar petani itu tahu. Nah, yang ketiga itu kita harus tahu kesukaan petani ya, teman-teman. Biasa petani itu suka apa di sini. Kita harus beradaptasi juga sama orang-orang petani di sini. Seperti itu, teman-teman.
Contohnya seperti infeksida ini gitu kan, dengan modal minim. Dan kita juga harus tahu keinginan pertanian gitu apa gitu. Jadi kita bisa stok barang-barang yang harus diperlukan musim ini gitu kan. Jadi biar kita tidak kerepotan atau tidak mengecewakan pelanggan teman-teman. Masalahnya kalau musim jagung kan biasa yang laris semacam kayak bas, terus kalaris gitu teman-teman. Terus ada emasel juga, biasa juga laris tempat kami. Ya biasa kesukaan petani lah gitu kan. Kalau tempat kami biasa yang paling kenceng ini kalau mau awalan mau mau nanam jagung gitu kan, itu kan harus membasmi rumput-rumput liar. Jadi yang paling kencang ini Dramasen kalau tempat kami teman-teman. Askon juga kenceng gitu ya. Ya ini juga kami juga ya mulai awalan ya ini pun belum lengkap ya teman-teman. Masih banyak lagi obat-obatan yang harus kita pahami dan harus kita lengkapi gitu kan. Dan modal ini pun enggak beribu-ribu rupiah, 100.000 ya, bahkan jutaan rupiah loh teman-teman. Jadi dulu awalnya kami buka usaha ini hanya modal 10 juta saja, itu udah ya lumayan ya teman-teman. Jadi awal modal 10 juta itu udah lumayan lah. Dan saya ini buka usaha pertanian ini udah jalan sekitaran 3 bulan lebih ya teman-teman. Jadi kita sama-sama belajar di sini gimana cara buka usaha pertanian. Jadi kita harus beradaptasi sama petani yang di sini gitu kan teman-teman. Jadi biasa kita harus tanya sama orang petani, biasa di sini apa sih yang yang kenceng di sini, apa sih yang biasa orang beli di sini ya teman-teman. Kita harus beradaptasi juga sama orang sekitaran di sini. Jadi ya itu tadi ya teman-teman, dengan modal minim ya alhamdulillah itu sudah lumayan cukup. Dan ya untungnya ya lumayan, terkadang untung 5.000, 2.000, 1.000 ya teman-teman ya. Dan kita ngambil nggak banyak-banyak untuk keuntungannya. Jadi ya seperti ini ya teman-teman ya. Mari kita sama-sama belajar dan ya intinya sama-sama belajar ya teman-teman. Jadi ini pengalaman saya dengan modal minim ya teman-teman. Terus ada yang tanya ibaratnya gitu, Bang kalau modal 5 juta itu bisa nggak Bang? Bisa sebenarnya, asalkan kita mau percaya diri dan belajar. Terus harus itu tadi, harus beradaptasi sama orang petani di sekitaran kita ya teman-teman. Nah kayak gitu. Itu modal 10 juta aja udah lumayan loh teman-teman, udah lumayan lah. Intinya kayak gitu ya teman-teman. Jadi di sini jenis obat-obatan ya kayak gini. Kita harus memahami juga, harus menghafal juga fungsi dari obatan ini teman-teman. Ya, biasa yang di kampung kami itu ya biasa yang laris nih emasel teman-teman ya.
5 sel ini kencang juga tempat kami. Dan di sini cruiser juga kencang juga loh teman-teman. Tergantung keinginan petani ya, di desa masing-masing. Kalau tempat di desa kami sih ya lumayan ya teman-teman, seperti itu. Nah, jadi sekian dulu ya teman-teman. Terima kasih, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman, supaya notifikasi yang Anda tahu di biar tahu yang saya upload itu Anda tahu gitu ya teman-teman. Mohon maaf jika kesalahan kata-kata atau kurang sopan ya, kita sama-sama belajar ya teman-teman. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.